Om Swastiastu, jumpa lagi dengan Bapak. Eh, Bagaimana keadaan kalian semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran IPA tentang listrik dinamis, bagian ketiga, yaitu tentang unsur beda potensial pada listrik dinamis. Untuk itu, kita saksikan pelajaran hari ini. Mohon diperhatikan dengan baik. Oke, jadi materi kita hari ini itu adalah beda potensial. Beda potensial ini dilambangkan dengan huruf V, di mana beda potensial ini adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik tiap satuan waktu. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah V itu sama dengan W per Q, di mana V itulah beda potensial dalam volt satuannya, W itu adalah energi dalam joule, dan Q adalah muatan, jadi dalam kolom ya. Nah, di mana 1 volt itu sama dengan 1 joule per kolom. 1 volt itu adalah untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 coulomb ya, jadi memerlukan energi sebesar 1 joule. J itu joule ya. Jadi 1 volt adalah untuk memindahkan listrik sebesar 1 coulomb memerlukan energi sebesar 1 joule. Nah, bagaimana penerapan rumus beda potensial ini? Mari kita lihat soal berikut. Ya, jadi sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. Jika baterai digunakan untuk menyalakan lampu, maka sejumlah 50 coulomb muatan listrik yang melewati lampu. Berapakah besar energi yang dikeluarkan baterai? Jadi, dari soal kita bisa lihat, nah ini ya. Nah, ini memiliki tegangan beda potensial. Ini V-nya ya. Ini V-nya. Ini V. Terus ini sejumlah 50 coulomb ini adalah apa? Ini adalah muatannya. Ini adalah C. Oke. Berapakah besar energi yang dikeluarkan? Berarti tadi rumusnya adalah ini ya. V sama dengan, nah ini ya, V sama dengan W per Q. Ya, nah, maka W itu sama dengan, nah kita buat di sini ya, V-nya 1,5 dan Q-nya adalah 50. Udah. Terus kita lihat yang ditanya adalah W, maka W rumusnya adalah V kali Q. Jadi V-nya adalah 1,5 dan Q-nya adalah 50 ya. Dah, kira-kira berapa hasilnya? Oke, jadi hasilnya adalah 75 joule ya. Itu mudah ya. Nah, inilah contoh soal tentang beda potensial, tidak begitu susah ya. Oke, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Beda potensial cuma singkat saja ya. Lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, ini yang paling lumayan rumit, jadi tentang hambatan. Hambatan itu
lambangnya adalah huruf R, lambangnya adalah huruf R dengan satuan adalah ohm. Ini kayak huruf aksara Bali ya. Ini adalah aksara Bali I ya, itu satuannya adalah miliknya hambatan yaitu ohm. Nah, ini gambarannya ya. Ini gambar resistor hambatan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa lihat di komponen listrik, komponen elektronik. Ini bisa dibeli, harganya tidak begitu mahal. Dan ini simbolnya ya, dibuat seperti gergaji ya, mata gergaji. Jadi dibuat zigzag seperti ini ya. Nah, jumlahnya ini tidak harus seperti ini ya, boleh diperbanyak lagi dikit, tapi jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu sedikit juga. Jadi ini adalah lambang dari simbol dari resistor. Oke, kita lanjutkan. Nah, jenis-jenis rangkaian hambatan. Jadi rangkaian hambatan itu ada dua. Ada yang namanya hambatan seri tidak bercabang, dan ada yang namanya hambatan paralel yaitu bercabang. Nah, bagaimana lebih lengkap dan jelasnya kita lihat slide berikutnya. Nah, ini hambatan seri ya, hambatan seri ya. Hambatan seri itu tidak bercabang, bisa dilihat gambarnya ya. Ini terdiri dari 3 hambatan, ada R1, R2, dan R3. Ini gambarnya seperti ini. Kalian lihat enggak ada percabangan di sini? Kan tidak ada ya, nyambung begitu saja. Jadi inilah yang namanya hambatan seri. Rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah RS. Nah, karena dia hambatan seri, hambatan itu R, S seri itu S, jadi RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah dan seterusnya ya. Karena ini ada 3, maka sampai R3 saja ya. Kalau ada banyak nanti sampai seterusnya ya. Nama R ini bisa berubah-ubah tergantung yang memberikan nama. Misalnya Bapak boleh nggak ganti dengan R 11, 12, 13? Boleh ya. Tapi di rumusnya ikut berubah. Di sini RS-nya sama dengan R11 tambah R12 tambah R13. Seperti itu, mengikuti dari gambar yang ada. Oke. Nah, manfaat dari hambatan seri itu adalah digunakan untuk memperbesar hambatan ya, yang berfungsi nanti membagi tegangan ya. Jadi fungsinya adalah memperbesar hambatan ya. Itulah fungsi dari hambatan seri. Kita lihat sekarang contohnya. Ini contohnya, perhatikan baik-baik. Hitunglah R pengganti. Nah, bahasanya adalah R pengganti ya, hambatan seri berikut ya. Jadi 3 hambatan ini akan digabung menjadi satu. Diganti dengan hambatan berapa? Ini caranya menghitung menggunakan rumus hambatan seri ya. Oke. Baik, gimana caranya mengerjakan? Kita coba orek-orek ya. Nah, ini rumusnya apa tadi? RS itu adalah R1 ya, jadi namanya R1 ya. Lihat gambar di sini, ditambah R2 ditambah R3. Karena ini gambarnya di sini R1 R2 R3, maka kita buat rumusnya R1 tambah R2 tambah R3. Berapa besarnya? Kita buat di sini ya. R1-nya adalah 10 ditambah 47 ditambah 100. Oke. Hasilnya berapa? Ini adalah 157 ohm. Ya,
Seperti itu ya. Kurang lebih mana bisa dipahami. Untuk soalnya itu cukup mudah untuk seri ya. Untuk seri cukup mudah. Nah, bagaimana latihannya? Silakan dilatih. Oke, kita latih sekarang satu soal ya. Kita latih. Ya, nah ini latihannya. Gimana cara mengerjakannya? Kita kerjakan sekarang. Ya, ini kebetulan R-nya belum isi nama. Ya, jadi kita berikan nama, Pak. Misalkan R berapa ya? R5. Nah, ini ya. Boleh nggak Pak berikan R5? Boleh ya. Di sini R6. Terus di sini R7. Ya, jadi boleh diberikan nama kalau dia belum punya nama. Nah, gimana cara mengerjakannya? Sama seperti tadi. Ya, jadi RS sama dengan R5. Nah, rumusnya berubah ya, sesuai dengan nama R-nya. Ditambah R6 ditambah R7. Ya, kita buat angkanya di sini 4 ditambah 5 ditambah 3. Oke, seperti itu ya. Ini adalah berapa jumlahnya? 9 tambah 3 yaitu 12 ohm. 12 ohm. Nah, inilah besar hambatan yang digunakan untuk mengganti ketiga hambatan ini. Sehingga ini disebut dengan hambatan pengganti. Disebut dengan hambatan seri. Hambatan seri yang digunakan untuk menggantikan hambatan seri yang ini ya. Jadi ini digabung menjadi satu, hasilnya adalah ini ya, 12 ohm. Jadi inilah hambatan penggantinya. Bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan ke hambatan paralel. Ya, hambatan paralel itu kata kuncinya dia bercabang. Bercabang. Di mana percabangannya? Kita lihat di sini. Jadi ini awalnya masuk dari sini. Nah, dia lihat percabangannya seperti pertigaan perempatan ya. Ini cabang ada 3 karena ada 3 hambatan, jadi cabangnya ada 3. Jadi ini cabang 1 R1, cabang 2 R2, cabang 3 R3. Ya. Jadi dia bercabang. Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya ini. Nah, ingat kembali pelajaran matematika tentang pecahan, penjumlahan pecahan. Jadi ini ya. 1/RP sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 ditambah 1/R3 tambah seterusnya, karena ini 3 hambatannya berarti sampai 1/R3 saja. Nah, apa manfaat dari hambatan paralel? Manfaatnya adalah untuk memperkecil hambatan ya. Oke, untuk memperkecil hambatan sehingga hambatan penggantinya nilainya kan lebih kecil ya. Nah, itulah fungsi dan manfaat dari hambatan paralel. Kita lanjutkan ke soal langsung saja. Nah, ini ya. Nah, ini gambarnya Bapak kasih yang 2 dulu ya, biar mudah untuk kalian kerjakan. Nah, jika itu ada 2 hambatan, kita punya rumus cepat. Jadi tidak menggunakan rumus yang tadi. Kita pakai rumus cepat saja. Jadi RP-nya itu sama dengan R1 kali R2 per R1 tambah R2. Jadi coba kita kerjakan ya. Kita kerjakan di sini. Oke, sama dengan sama dengan R1-nya berapa? 3 dikali, nah titik ini kali ya. R2-nya adalah 6. Udah? Per R1-nya 3 ditambah 6. Oke. Sama dengan ya, nanti kalian buatnya jangan seperti Bapak, buatnya di bawah ya. Lanjutkan dengan mengulang membuat rumus ini lagi. Ya, supaya
catatan kalian baik dan rapi. Nah, 3 kali 6 berapa? 18. Oke, dibagi 9. Hasilnya adalah 2 ohm. Ya, 2 ohm. Jadi ini memperkecil. Tadi kan 3 sama 6. Karena digabung menjadi menjadi paralel, sehingga hambatan 3 dan 6 ini digabung menjadi lebih kecil, yaitu 2 ya. Dari 3 dan 6 kan menjadi 2 kan lebih kecil dia. Itulah manfaat dari hambatan paralel. Jadi diganti dengan 2 ohm. Penggantinya mana? Nah, ini dia. Ya, dengan pembuatan hambatan. Nah, ini paralel ya. Ini paralel. Ini paralel. Ya, salah ini ya. Hambatan paralel. Oke. Inilah hasilnya ya. Lebih kecil dia. Oke, lanjutkan lagi. Ya, sekarang latihannya. Latihannya ini ada 2 hambatan. Ya, berarti bisa pakai rumus cepat yang tadi ya. Berarti kita buat saja rumusnya. Kita buat rumusnya RP sama dengan, nah biar kalian tidak ikuti Bapak, harus nulis dulu ya. Boleh nggak Bapak kasih nama yang lain ini? Oke, Bapak kasih nama R3, ini R4. Nah, kasih nama boleh ya. Karena dia belum punya nama. Berarti rumusnya berubah. Jadi R3 kali R4 per ya R3 tambah R4. Ya, berarti berapa? R3-nya berapa? 4 kali 4 per ini 4 ditambah 4. Ya, sama dengan 16 dibagi 8 sama dengan 2 ohm. Ya. Oke. Ini hasilnya. Boleh dilihat baik-baik ya. Ingat penamaan hambatan kalau belum isi nama itu boleh diberikan nama ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke hambatan campuran. Nah, ini yang paling susah. Tapi kalau sudah berusaha dipahami pasti bisa. Jadi campuran itu adalah gabungan dari hambatan seri dan paralel. Jadi Bapak buat satu buah tipe ya, paralel seri namanya. Kalau Bapak buat ya, kenapa namanya paralel seri? Berarti yang dikerjakan dulu adalah paralel. Setelah itu baru serinya. Nah, bagaimana contohnya? Ini gambarnya ya. Ini gambarnya, ini paralel seri. Jadi paralel digabungkan jadi seri baru dapat gabungan seluruhnya. Ya. Bagaimana cara mengerjakan? Nah, ini udah ada. Kerjakan paralel dulu. Ya. Ini ya. Paralel dulu, kita buat di sini pengerjaannya. Baik. Yang pertama ya, ini cari RP. Jadi RP tadi udah diajarin ya kan? RP itu sama dengan, nah, Bapak kasih nama sini ya. R1, ini R2, ini R3. Ingat kasih nama dulu sebelum mengerjakan. Ya. RP-nya berarti ini ya. Nah, ini dia. Ini kita kerjakan terlebih dahulu sehingga RP sama dengan rumusnya apa tadi? R2 dikali R3 per R2 ditambah R3 ya. Berarti berapa hasilnya? Ini 3 kali 6 ya, tadi udah dikerjakan ya. 3 ditambah 6, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 18 dibagi 9 berapa? Jadi 2 ohm
Nah, setelah ini digabung, maka gambarnya seperti ini, nak. Gambarnya seperti ini ya. Ini hambatan R1-nya. Ini dari tadi paralel digabung menjadi satu. Ya. Nah, ini yang digabung tadi ya. Ini yang digabung tadi. Dari 2, 1, 2 paralel itu berubah menjadi satu, yaitu disebut dengan RP. Kita kasih nama dia RP sesuai dengan ini ya. Besarnya berapa? Besarnya adalah 2 ohm. Ini besarnya berapa? R1 itu besarnya adalah 4 ohm. Nah, sekarang terlihatlah dia menjadi rangkaian seri. Makanya disebut dengan paralel seri. Berarti kita kerjakan rangkaian serinya sekarang, RS-nya. Dari gambar ini ya, sama dengan R1. Nah, oke, rumusnya sesuai dengan gambar. Berikan nama sesuai dengan gambar, RP. Ya, RP namanya. Udah berubah ya. R1-nya berapa? 4 ditambah 2 itu sama dengan berapa? 6 ohm. Nah, inilah hasil terakhir ya, rangkaian campurannya ya. Jadi inilah hasil terakhirnya. Jadi tidak mesti nanti rangkaian seri menjadi hitungan terakhirnya, tergantung dari jenis hambatan campurannya ya. Jadi kebetulan ini adalah seri yang terakhir dihitung, jadi sudah tergabung semuanya. Itulah hasil akhir hambatan campuran ya. Nanti tolong dibuat dengan rapi. Ini tulisannya karena menggunakan mouse biasa, jadi agak tidak bagus. Jadi kalian buat dengan rapi ya di catatan. Baik, kita akan lanjutkan. Oke, sekarang ke rangkaian hambatan campuran yang Bapak kasih nama tipe seri paralel. Kenapa disebut seri paralel? Susah menyebutkannya. Jadi cara mengerjakannya, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah seri dulu, baru anak-anak mengerjakan yang paralel ya. Nah, yang mana yang seri? Kita lihat di sini nak ya. Kita lihat di sini yang seri itu adalah ini ya. Ini seri. Ya, yang dua ini kita gabung menjadi satu. Ya, jadi gimana dia? Nah, ini kita buat di sini ya. Kasih nama dulu berarti R1. Ini R2-nya adalah seri ya. Nah, dan ini kita paralelkan dengan R3. Berarti cara mengerjakan seri dulu ya. Seri dulu. Ini R seri sama dengan, lihat gambar, nama R-nya adalah R1 tambah R2. Oke. Sama dengan R1-nya berapa? 2 ditambah berapa ini? 4. Sama dengan berapa? Sama dengan 6 ohm. Ya. Jadi 6 ohm lah R serinya. Nah, setelah ini digabung, kedua ini digabung, maka dia akan menjadi satu. Gambarnya berubah seperti ini. Lihat baik-baik ya. Ini dua seri tadi bergabung menjadi satu, ini dia. Ya. Dan ini yang R3. Ya, ini jadinya gambarnya, ini RS namanya ya. Ini RS. Besarnya adalah 6. Terus ini adalah R3. R3 besarnya berapa? 6 juga. 6 juga. Ya. Selanjutnya kita kerjakan paralel. Nah, karena lihat gambar kan sudah paralel kan. Kerjakan RP-nya. RP-nya itu adalah, ingat rumus cepatnya apa? RS. Ya, lihat gambar ya, RS karena ini berubah jadi nama RS kali R3 ya,
per RS tambah R3. Oke, RS nya berapa? 6 kali 6 per 6 ditambah 6. Berapa hasilnya? 36 dibagi 12. Maka RP itu sama dengan berapa? 3 ya. 3 ohm. Nah, inilah hasil akhir penggabungan semua hambatan ini, hambatan campuran ya. Jadi hambatan campuran terakhir itu hasilnya adalah 3 ohm. Lebih kecil dari semua hambatan yang ada. Oke. Inilah dua contoh hambatan paralel dan seri ya, digabung menjadi hambatan campuran. Ya, tadi namanya paralel seri, sekarang seri paralel, sama-sama campuran. Cuman caranya mengerjakan itu ada yang paralel duluan, ada yang seri duluan. Seperti itulah. Oke. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Nanti lakukan absensi di Google Classroom kalian masing-masing dan kerjakan tugas yang akan Bapak siapkan di Google Classroom ya. Harapan Bapak anak-anak semua mengerjakan tugas dengan baik, tidak ada yang kosong, tidak ada yang tidak belajar, supaya semua bisa mengerti. Jadi untuk pertemuan ini, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri dengan Paramasanti, miring Paramasanti. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.